Amerika bikin merinding, Rusia mau mulai perang dunia ketiga dengan Amerika Serikat. Darah akan mengalir, Biden tanggung jawab. Я посетил полигон вблизи линии боевого соприкосновения на территории Донецкой Народной Республики. В ходе этой поездки пообщался с рядовыми и офицерами. Putin tak main-main dengan apa yang dibicarakan, apalagi Amerika memang sudah menjadi musuh bebuyutan Rusia sejak perang terjadi dan Amerika mulai banyak ikut campur dengan urusan Ukraina dan banyak negara lain membuat Putin muak. Maka Joe Biden akan bertanggung jawab atas kematian pasukan-pasukannya sendiri sehingga bertumpahan darah akan membuat kakek ini menyesal. Sebelumnya Rusia memperingatkan Amerika Serikat terkait pecahnya Perang Dunia Ketiga karena Washington ingin memberikan lebih banyak bantuan kepada Ukraina dalam perang dengan Moskow. Peringatan dari Rusia disampaikan Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev dalam postingannya di X. Medvedev juga dikenal dengan sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin. Mengkritik keras pemerintahan Presiden Joe Biden yang menekan Kongres Amerika agar menyetujui lebih banyak bantuan untuk Kiev. Pembatasan primitif yang dilancarkan pemerintah Biden terhadap Kongres bukanlah hal baru dan memiliki presiden sejarah, kata Medvedev. Ancaman konfrontasi langsung antara Rusia dan NATO yang berubah menjadi Perang Dunia Ketiga tidak pernah begitu nyata, lanjut Medvedev. Seperti dikutip dari Newsweek, pemerintahan dan anak asuh mereka yang ketakutan pasti akan mendapatkan uang. Jika tidak sekarang, maka di tahun mendatang mereka akan melanjutkan urusan perang mereka dengan segala cara. Dan untuk adonan ini, aliran darah baru akan mengalir, yang karenanya keluarga Biden dan sampah mereka bertanggung jawab. Ibu Medvedev. Postingan dari Medvedev muncul tak lama setelah Biden meminta Kongres untuk menyetujui pendanaan keamanan tambahan untuk Ukraina sebelum anggota parlemen berangkat untuk liburan mendatang. Tak lama setelah pernyataan Biden, anggota Senat dan Partai Republik memblokir perdebatan mengenai perbedaan Ukraina dan menyuruhkan isu-isu lain untuk dibahas, seperti keamanan di perbatasan Amerika-Meksiko, dalam sebuah surat kepada Gedung Putih, sebagaimana tanggapan atas permintaan bantuan lebih banyak kepada Ukraina. Ketua DPR Mike Johnson menuliskan, sehubungan dengan permintaan pemerintah untuk tambahan pendanaan Ukraina, posisi Partai Republik di Kongres telah diartikulasi dengan jelas sejak 26 Oktober 2023. Pada tanggal itu, saya bertemu di Station Room bersama Anda, Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan, dan para pemimpin penting lainnya untuk menyampaikan dua persyaratan penting, keamanan di perbatasan kita dan jawaban kritis mengenai dana yang diminta. Johnson mengatakan, pertama saya menjelaskan bahwa pendanaan tambahan untuk Ukraina bergantung pada pemberlakuan perubahan transformatif terhadap Undang-Undang Keamanan Perbatasan negara kita. Kedua, saya menjelaskan bahwa Kongres dan rakyat Amerika harus diberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kami yang berulang kali mengenai strategi pemerintahan untuk menang di Ukraina. Tujuan yang jelas dan dapat dicapai, transparansi dan akuntabilitas dana pembayaran pajak Amerika diinvestasi di sana, dan sumber daya spesifik apa yang diperlukan untuk mencapai kemenangan dan perdamaian berkelanjutan. Zelensky malah kabur dari Kiev. Pasukan elit Rusia gempur benteng Bakhmut. Lusinan tentara Ukraina tewas. Tak ada pertanggungjawaban dan simpati dari si pelawak. Sejumlah tentara Ukraina tewas dan terluka, sementara sebagian lainnya menyerah dan juga kabur saat pasukan lintas udara Angkatan Bersenjata Rusia menggempur Bakhmut.
Pengintaian berujung penyergapan yang dilakukan pasukan elit militer Rusia itu dimulai pada 4 Desember 2023, benar-benar membuat tentara Ukraina kocar-kacir. Dengan menggunakan drone mata-mata, pasukan militer Rusia berhasil menemukan posisi penempatan sejumlah besar personel beserta artileri berat yang mereka miliki, serta kendaraan lapis baja hingga pos komando Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia memastikan lusinan tentara Ukraina tewas dan terluka parah, sejumlah lainnya melarikan diri dari medan pertempuran dan sebagian lainnya memilih meletakkan senjata atau menyerah. Musuh melarikan diri, meninggalkan yang terluka dan terbunuh. Beberapa militan meletakkan senjata mereka dan menyerah, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Sebagai hasil dari pertarungan balasan, tombak kelompok tersebut menekan posisi tembakan tombak angkatan bersenjata Ukraina dan menghancurkan pos kendali yang terbuka, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Pesawat serang menyerang posisi benteng dan benteng tempat para militan bersembunyi. Lanjut pernyataan tersebut dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia RIA baru-baru ini. Serangan terhadap basis militer Ukraina di Bakhmut diklaim Kementerian Pertahanan Rusia meruntuhkan moral pasukan rezim Kiev. Selain rentetan serangan udara, unit militer Rusia bergerak dengan menggunakan kendaraan lapis baja BMP-2 dan BMD-2. Kendaraan lapis baja Rusia itu membombardir titik-titik penempatan senjata berat militer Ukraina. Sementara itu, drone tempur memastikan pengiriman lewat udara senjata yang terkena tembakan segera dihancurkan oleh awak drone FPV dan juga tembakan dari kelompok lapis baja, ujar Kementerian Pertahanan Rusia. Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan pertempuran sengit masih berlangsung di daerah Artemovsko atau Kromovo dan Artemovsko Kromovo. Militer Rusia berupaya memutus jalur suplai angkatan bersenjata Ukraina yang melewati desa-desa tersebut. Padahal sejak 29 November 2023, desa itu sudah jatuh ke tangan tentara Rusia.